Assalamualaikum Sobat Baper. Alhamdulillah kembali lagi di channel Muslimah Baper. Muslimah bawa perubahan. Masya Allah, sudah bersama dengan saya Kak Endang dan seperti biasa Kak Ina. Bagaimana kabarnya Kak Ina? Alhamdulillah hari ini Kak Ina sehat. Kalau Kak Endang gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sobat Baper, pada video kali ini kita bakal bahas tema yang lagi panas nih. Waduh, apaan tuh? Nah, biar nggak penasaran, yuk simak sampai selesai, jangan di skip ya. Nah, Kak Ina, sekarang ini kan kita melihat bahwa pemuda ini mereka enggan, bahkan takut untuk yang namanya berpolitik. Karena menurut mereka bahwa politik ini adalah suatu hal yang kotor, menjijikan, bahkan seringkali dikaitkan dengan yang namanya korupsi gitu. Yang pada akhirnya membuat pemuda tadi jadi takut dan enggan untuk yang namanya berpolitik. Nah, Kak Ina, bagaimana sih pandangan Islam terkait politik ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Baper semua, kalau kita berbicara tentang politik, sebenarnya itu ada memang di dalam Islam. Hanya saja konsepnya berbeda dengan politik pada hari ini. Wajar tadi kalau Kak Endang kemudian tanya bahwa pemuda hari ini tuh mereka enggan untuk berpolitik karena sering dikaitkan dengan sesuatu yang jorok, sesuatu yang menjijikan, atau bahkan tabu di kalangan para pemuda, sehingga mereka lebih memilih untuk menghindari pembahasan tentang politik, apalagi terjun ke dalam sana. Nah, ini sebenarnya berawal dari ketidakpahaman para pemuda tentang konsep perpolitikan di dalam Islam. Di dalam Islam, politik itu adalah tentang riayah syu'unil ummah, mengurusi urusan umat. Itulah yang Rasulullah sampaikan kepada kita dan beliau contohkan bagaimana perpolitikan harusnya gitu. Berbeda dengan politik hari ini yang memang cenderung dalam perebutan kekuasaan. Wajar tadi ya kalau ada kasus korupsi, bahkan sesuatu yang identik dengan kotor dan juga menjijikan, itu memang wajar terjadi di dalam penerapan sistem kapitalisme seperti hari ini. Karena memang kita saat ini tidak menerapkan sistem Islam begitu. Jadi politiknya itu jadi cenderung kotor, sehingga wajar ya kemudian kalau para pemuda takut untuk politik. Padahal Islam sendiri itu mengakui politik lainnya. Contohnya dicontohkan oleh Rasulullah itu sih Kak Endang. Jadi ternyata ada ya politik di dalam Islam. Tapi Kak Ina, emang harus ya kita ini sebagai pemuda terjun di dalam politik sebagaimana konsep politik di dalam Islam yang tadi sudah Kak Ina jelaskan? Iya, jadi hukum kita sebagai seorang pemuda terjun ke dalam dunia politik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu politik yang riayah syu'unil ummah atau mengurusi urusan umat, ini memang adalah wajib, Kak Endang. Karena apa? Berpolitik ini adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Malah kalau kita melihat pada sirah Nabawi, buku yang menjelaskan tentang perjalanan hidup Rasulullah, itu malah sebagian besar kehidupan kenabian Rasulullah itu bagaimana beliau mengurusi urusan umat. Ketika mulai mendirikan daulah Islam di Madinah, beliau mulai menyebarkan Islam dengan dakwah dan jihad. Beliau juga mengurusi urusan pasar, mengurusi urusan perdagangan, urusan dalam segala aspek kehidupan. Dan itulah yang dimaksudkan sebagai riayah syu'unil umat, perpolitikan di dalam Islam, dan Rasulullah sendiri adalah pemimpinnya begitu. Nah, jadi kita sebagai umat Islam ini memang wajib, apalagi hal itu telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang artinya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, uswah hasanah. Di mana Kak Endang tafsir dari ayat itu, uswah hasanah di sini bermakna umum. Artinya semua yang dicontohkan Rasulullah selama beliau diangkat menjadi rasul itu wajib untuk diteladani oleh umat kita ini, para pemuda ya, apalagi mencontohi sisi politis dari Rasulullah ini, bagaimana kita mengurusi urusan umat. Begitu Kak Endang. Masya Allah ya Kak Ina, jadi kehidupan Rasulullah itu dihabiskan untuk berpolitik, yaitu mengurusi urusan umat. Tapi Kak Ina, apakah ada di zaman sekarang para pemuda yang berpolitik sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan? Jadi setelah memang kita membahas yang tadi ya, kita akhirnya melihat bahwa Islam itu memiliki sisi politis dan memang wajib untuk para pemuda itu mengikuti perjuangan politik yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, akhirnya muncul pertanyaan seperti yang Kak Endang tanyakan, apakah ada begitu pemuda hari ini yang berjuang sebagaimana perjuangan politiknya Rasulullah? Ada, teman-teman.
Karena kalau kita melihat secara umum ya, ini dari Kak Ina sendiri, kita bisa mengklasifikasikan para pemuda itu menjadi 3 tipe, Kak Endang. Ada tipe pertama, mereka ini yang masih sibuk dengan dunia. Mereka sibuk dengan foya-foya, sibuk dengan mempersenangkan diri mereka sendiri begitu. Kemudian ada tipe yang kedua. Tipe kedua ini adalah pemuda yang mungkin pengen lebih baik begitu. Hanya saja pengen lebih baiknya ini hanya untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka disibukkan dengan sisi Islam yang hanya bersifat ritual, seperti sholat, puasa, zakat, ya segala macam aktivitas sehari-hari itu mungkin mereka isi dengan sesuatu yang dekat dengan Islam. Itu tipe kedua, dan mereka ini terlihat seperti orang-orang yang memang sudah Islami begitu. Nah, tapi ada tipe yang ketiga nih, para pemuda yang bukan hanya difokuskan dengan masalah Islam yang ritual, yang sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya itu, tapi mereka juga mencontohi bagaimana perjuangan politik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena hari ini memang kita hidup di dalam sistem kapitalisme, sobat baper semua, yang memang tidak ada bentuk institusi yang mengatur dengan menggunakan syariah Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah semasa di Madinah. Oleh karena itu, pemuda yang mau mengikuti perjuangan Rasulullah harus kembali melihat pada Sirah Nabawi, gini, perjalanan hidup Rasul. Apa yang Rasulullah lakukan sebelum berdirinya daulah itu atau negara Islam itu, yaitu perjuangan Rasulullah itu ada pada dakwah. Dan dakwanya Rasulullah itu bersifat politik, bersifat politis atau riayah syu'unil ummah, mengurusi urusan umat. Sehingga tipe pemuda yang ketiga ini mereka disibukkan dengan sholat, puasa, zakat, haji, juga mereka disibukkan dengan Islam yang politis, yaitu bagaimana berjuang memperkenalkan Islam yang kafah, Kak Endang, yang mengatur seluruh aspek kehidupan begitu kepada masyarakat dengan perjuangan dakwah yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Inilah tipe ketiga, inilah para pemuda yang mencontohi Rasulullah sebagaimana mestinya, Kak Endang. Gitu. Jadi teman-teman, kita semua harus, apalagi pemuda muslim ya, sudah menjadi konsekuensi dari keimanan kita untuk kita menjadi pemuda dengan tipe yang ketiga ini. Gitu. Karena inilah perintah dari Allah dan juga telah dicontohkan oleh sang suri teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Gitu, Kak Endang. Masya Allah, jadi begitu ya Sobat Baper, jangan takut-takut lagi untuk berpolitik, karena politik ya tadi diperintahkan dalam Islam, bahkan kehidupan Rasulullah sebagai suri teladan kita diisi dengan berpolitik, yaitu mengurusi urusan umat. Nah, semoga kita adalah bagian daripada para pemuda yang politis, Amin, yang berdakwah mengurusi urusan umat. Betul, Kak Endang. Nah, mungkin sampai di situ dulu ya Sobat Baper pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.